Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Ikhwatul iman rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita panjatkan senantiasa pada Allah SWT di mana pada pagi yang cerah ini dengan takdir terbaiknya Allah SWT berkenan memberikan kesempatan kepada kita untuk hadir secara virtual dalam kajian online, pertemuan kajian Sabtu secara online, secara virtual. Mudah-mudahan kedatangan kita, mudah-mudahan kehadiran kita, mudah-mudahan pulsa yang kita gunakan untuk menyimak dan mendengarkan kajian online ini senantiasa Allah balas dan Allah beratkan timbangan amal kebajikan kita di yaumil hisab nanti dengan kehadiran kita insya Allah. Ikhwatul iman rahimakumullah. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, bulan yang agung, bulan yang mulia, di mana pada bulan ini ibarat sebuah perlombaan adalah memasuki masa final. Dan ganjaran orang yang lulus di madrasah Ramadan ini adalah surga. Karena Ramadan, madrasah Ramadan ini sangat merindukan surga. Jadi kita pun sebagai insan yang beriman, hendaknya juga merindukan surga di madrasah Ramadan ini. Siapa di antara kita yang tidak merindukan surga? Semua merindukannya. Tak ada satu orang pun manusia yang ingin masuk neraka. Bayangkan surga dengan segala kenikmatan yang ada di dalamnya, dengan bidadari-bidadari yang molek, dengan sumber-sumber air, dengan taman-taman buah, taman-taman yang sangat indah. Yang ada di dalamnya membuat setiap kita, setiap hamba, setiap manusia berpikir untuk selamanya tinggal di sana setelah kematian nanti. Orang yang baik merindukan surga. Orang yang buruk menginginkan surga. Orang yang saleh ataupun orang yang salah pun demikian. Orang yang taat, orang yang bermaksiat, semua merindukan surga. Orang yang beriman dan tak beriman, semua berharap surga yang indah menjadi tempat persinggahan yang terakhir. Maka kalau kita ditanya, kalau semua orang ditanya, apakah kamu ingin masuk surga? Jawabannya ya, saya ingin tinggal di surga nantinya. Ya, saya nggak mau masuk neraka. Karena neraka azab, surga nikmat. Semua akan menjawab ke sana. Padahal jika kita membaca petunjuk di dalam Al-Quran, maka kita akan tahu bahwa orang yang masuk surga adalah mereka yang beriman dan beramal soleh. Mereka orang yang selalu rukuk dan sujud dalam kesehariannya. Lisannya selalu basah dengan zikir dan tilawah. Bahkan untuk meneguhkan kadar iman seseorang, Allah sudah siapkan ujian. Allah sudah siapkan ujian pada kehidupan ini. Firman Allah SWT di dalam surat Al-Ankabut ayat 2 yang artinya, apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi. Maka Allah SWT memberikan ujian demi ujian untuk mengukur kadar keimanan dan amal soleh seorang. Maka dalam muqaddimah tadi kan saya sampaikan ya, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala.
Allah pergilirkan kehidupan dan kematian ini untuk menguji siapa yang terbaik amalannya. Sehingga kita, bagaimana kita mampu melewati ujian demi ujian itu. Karena itulah jalan menuju surga. Juga jalan kesalihan demi kesalihan yang kita lakukan. Wasilah demi wasilah yang kita lakukan untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di surga nanti. Semua dijalanin agar layak kita sebagai orang yang dirindukan surga. Nah, sekarang kita akan bahas siapa gerangan manusia yang dirindukan oleh surganya Allah SWT. Ada sebuah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa ada golongan-golongan yang dirindukan surga. Di antaranya adalah orang-orang yang berpuasa Ramadan. Maka tak lama lagi, ya, dalam 3 hari lagi, kita akan berjumpa dengannya. Rasulullah SAW bersabda, surga sangat rindu terhadap 4 golongan, yaitu yang pertama, orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Yang kedua, orang yang memelihara lisan. Yang ketiga, orang yang memberi makan terhadap orang-orang yang lapar. Serta yang keempat, orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan tentunya dirindukan oleh surga, bukan sekedar berpuasa tanpa makan dan minum, namun yang benar-benar bisa menahan dan mengendalikan hawa nafsunya, menjaga tilawah Qur'annya, menjaga lisannya, bersikap yang sopan, bersedekah, berinfak kepada orang-orang yang membutuhkannya. Nah, kebaikan seperti itulah yang wajib kita lakukan jika ingin dirindu oleh surga. Jika kita ingin kembali nanti, karena dirindukan surga berarti kita akan masuk ke surga. Mengapa? Sekarang pertanyaannya, mengapa orang yang berpuasa dengan benar akan mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi Allah SWT, bahkan sampai dirindukan oleh surga? Karena orang yang berpuasa Ramadan mendapat pelajaran penting dalam madrasah Ramadan, dalam sekolah Ramadan, dalam training Ramadan, dalam tarbiyah Ramadan. Apa saja madrasah Ramadan yang akan kita dapati? Di antaranya adalah yang pertama, sabar dalam ketaatan. Tentunya dalam rangka taat kepada perintah Allah SWT, kita menjalankan kesabaran ini. Sabar dalam rangka taat kepada perintah Allah. Bersegera sholat ketika azan sudah berkumandang. Sabar ketika harus memaksakan diri menyelesaikan juz demi juz. Bersabar ketika harus menahan lapar dan dahaga. Dan masih banyak kesabaran dalam ketaatan ketika Ramadan bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Bak surga dunia, semua amal ibadah begitu ringan kita jalani. Semua kita jalani dengan nyaman, dengan damai, dengan senang, ya, dengan sabar dan ikhlas. Begitulah madrasah Ramadan yang menuntun kita menuju jalan ke surga. Firman Allah SWT di dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang secara mutawatir sering disampaikan dan sering kita dengarkan, dan mungkin semua kaum muslimin, para soimin sudah hafal, sudah menghafalnya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa
sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. La'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Allah juga mengajari orang yang berpuasa taat tanpa batas, taat tanpa reserve, taat tanpa syarat. Jangankan yang haram, yang halal seperti makan dan minum pun kita diminta untuk taat. Kita diminta untuk meninggalkannya sampai waktu maghrib. Ikhwatul iman rahimakumullah. Kemudian dengan madrasah Ramadan yang kedua, kita sabar menghindari maksiat. Jadi taat yang pertama adalah taat dalam menjalankan, taat di dalam sabar di dalam ketaatan. Yang kedua, sabar menghindari maksiat. Dalam bulan Ramadan kita juga ditempa untuk melakukan perbuatan jujur, tidak berkata yang menyalahi kebenaran. Mengapa demikian? Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, malah mengamalkannya, maka Allah tidak butuh dari rasa lapar dan haus yang ia tahan. Hadis riwayat Bukhari, nomor hadis 1903. Jadi ketika kita tidak meninggalkan perkataan dusta, maka Allah tidak butuh puasa kita. Selain itu tentunya mereka berusaha untuk tidak berbicara yang sia-sia dan yang ada hanyalah lisan yang selalu terjaga untuk mengingat Allah, untuk berzikir kepada Allah. Dan banyak manusia berlomba untuk mendapatkan kesempurnaan di bulan Ramadan ini, dalam puasa Ramadan, dengan senantiasa mengagungkan namanya dalam setiap helaan nafas kita. Seperti potongan surah Al-Baqarah ayat 185, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walitukallimul iddata wal watukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya dan yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Ikhwatul iman rahimakumullah. Yang ketiga, sabar yang ketiga adalah sabar ketika mendapatkan musibah. Pada bulan Ramadan ini kesabaran itu kita asah sehingga membentuk jiwa takwa, yaitu sifat mengendalikan diri. Sifat mengendalikan diri terwujud dalam diri kita. Musibah sebagai proses pembelajaran dari Allah SWT agar manusia menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Agar kita menjadi lebih baik dari sebelumnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang dikehendaki Allah menjadi baik, maka diberikan cobaan kepadanya. Hadis riwayat Bukhari. Nah, sehingga ketika Allah memberikan kebaikan, ingin meningkatkan kebaikan, meningkatkan kualitas, maka satu-satunya adalah dengan ujian. Ujian musibah yang diberikan kepada hambanya. Musibah sebagai ujian ini juga sebagaimana firman Allah SWT di dalam surah Al-Baqarah ayat 214 yang artinya, apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang kepadamu cobaan sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu.
Mereka ditimpa malapetaka dan kesengsaraan, serta digoncangkan dengan berbagai cobaan. Sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang beriman bersamanya, bilakah datangnya pertolongan Allah, ingatlah sesungguhnya pertolongan Allah itu amatlah dekat. Disampaikan juga dalam hadis Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita apabila kita dihina, apabila kita dicaci maki oleh orang, agar kita tetap bersabar, menahan diri dan menyampaikan kepada lawan berbicara kita, sampaikanlah, ana so'imun, saya sedang puasa. Sehingga lawan bicara tahu bahwa kita tidak membalas kezalimannya bukan karena kita tidak mampu, karena kita warak, karena kita sedang berpuasa, karena kita takwa kepada Allah, sehingga takut puasa batal, takut membatalkan puasa, karena hal ini lebih penting daripada hanya sekedar membalas hinaan, membalas bulian, cacian kepada kita. Bukan hanya pada sikap, tapi juga kesabaran menahan diri dari godaan perut, juga bawah perut. Walau makanan itu halal, walau kita bersenang-senang dengan pasangan halal, pun harus menunggu waktu yang dibolehkan. Juga perlu kesabaran. Begitu juga ketika kita akan marah kepada anak-anak kita, pada pasangan kita, punya kendali yang kuat agar sempurna puasa kita. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya puasa adalah benteng diri. Maka bila salah seorang di antara kamu di hari ia berpuasa, janganlah berkata kotor dan jangan berteriak-teriak. Dan jika seorang mengemakinya atau mengajaknya bertengkar, hendaklah ia mengatakan, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Hadis riwayat Bukhari, nomor hadis 1904, dan juga ada di hadis riwayat Muslim nomor hadis 1151. Ikhwatul iman rahimakumullah. Belum lagi rahasia puasa yang mempunyai makom kedudukan sendiri di sisi Allah SWT. Sebagaimana sabda Rasulullah, setiap amalan kebajikan, amalan kebaikan yang dilakukan oleh manusia akan dilipat gandakan dengan 10 kebaikan yang semisal hingga 700 kali lipat. Allah SWT berfirman yang artinya kecuali amalan puasa. Amalan puasa tersebut adalah untukku, maka aku sendiri yang akan membalasnya, disebabkan dia telah meninggalkan syahwat dan makanan karenaku. Sesungguhnya di surga ada satu pintu yang disebut Ar-Royan. Orang-orang yang berpuasa akan masuk melalui pintu tersebut pada hari kiamat. Selain orang yang berpuasa tidak akan memasukinya. Nanti orang yang berpuasa akan diseru, mana so'imin, mana so'imin, mana orang yang berpuasa, mana orang yang berpuasa. Lantas mereka pun berdiri. Selain mereka tidak akan memasukinya. Jika orang yang berpuasa tersebut telah memasukinya, maka akan tertutup dan setelah itu tidak ada lagi yang memasukinya. Hadis riwayat Bukhari nomor hadis 1896 dan riwayat Muslim nomor hadis 1152. Ikhwatul iman rahimakumullah. Begitulah keutamaan orang-orang yang berpuasa. Memiliki makom kedudukan tersendiri di sisi Allah SWT. Orang yang berpuasa dengan benar, dengan imanan wahtisaban, akan diampuni segala dosanya yang telah lalu. Karena Rasulullah SAW bersabda, man soma Ramadana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih.
Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan berharap pahala dari Allah, niscaya diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Maka sewajarnya lah orang yang berpuasa dirindukan surga Allah SWT, karena mereka adalah orang-orang yang sudah diampuni dosa-dosanya. Mereka adalah orang-orang yang terlatih mempunyai akhlak mulia. Mereka sudah terbiasa dengan ketaatan, sehingga benarlah mereka menjadi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang dijanjikan surga seluas langit dan bumi. Sebagaimana Quran Surah Al-Imran ayat 133. Beruntunglah kaum muslimin yang Allah wajibkan atas mereka puasa dari iman menjadi orang yang bertakwa, yang Allah SWT akan anugerahkan surga kepadanya. Surga merindukannya. Sehingga mudah-mudahan puasa Ramadan di tahun ini bukanlah puasa-puasa seperti tahun-tahun sebelumnya, tapi kita menjadi peningkatan ya. Ramadan kita, madrasah Ramadan kita ya tahun ini menjadikan surga merindukan kita. Sehingga mari kita sama-sama berniat, kita sama-sama berazam ya, untuk memperbaiki kualitas puasa kita, kualitas madrasah Ramadan kita, yang endingnya kita akan mendapat ampunan Allah SWT dan surga merindukan kita. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan dalam kajian Sabtu pagi hari ini. Semoga bermanfaat ya. Dan jika berkenan ya, untuk mari kita share, mari kita sebarkan ya informasi ini, mari kita sebarkan kajian ini seluas-luasnya agar kemanfaatannya mendapatkan pahala pada orang-orang yang mendengarkan setelahnya. Karena di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menunjukkan jalan hidayah, jalan kebaikan, maka Allah akan memberikan pahala sebanyak orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang-orang yang mengikutinya tersebut. Bisa jadi dengan ringannya kita men-share, dengan ringannya kita memberitahu teman-teman, keluarga, dan sahabat-sahabat kita, ada orang yang tergugah, ada orang yang mengamalkan, maka pahalanya akan mengalir kepada kita selama-lamanya. Demikianlah ya dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.